teman-teman, kalau di Islam itu tidak ada satupun makhluk di atas muka bumi ini yang kemudian bisa disandingkan dengan Tuhan, disetarakan dengan Tuhan, dan dianggap sebagai saingan Tuhan. Di Islam itu tak ada. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak punya saingan. Allah itu maha tinggi, hakikat yang maha suci. Tak ada saingannya. Allah tidak pernah bersaing. Allah kemudian tidak pernah rebutan. Allah tidak pernah kemudian bertengkar. Allah kemudian tidak pernah punya masalah dengan makhluk, dalam arti kata dia memiliki saingan. Itu di Islam itu tak mengenal itu. Kenapa? Karena segala sesuatu itu diciptakan oleh Allah. Di dalam Al-Quranul Karim, yang menjadikan kemudian iblis itu tinggi derajatnya, itu adalah orang-orang kafir. Bahkan mereka mengajarkan iblis ini ingin menyaingi Tuhan. Jadi iblis melakukan pemberontakan kemudian kepada Tuhan. Jadi Tuhan itu diidentikan seperti kepala cabang, kepala kantor, didemo oleh karyawannya gitu loh. Ya, ini penghinaan sebenarnya. Penghinaan kepada pencipta alam semesta, ketika orang memiliki konsep bahwa atau tidak mereka sadari, ya saatnya mereka sadar saat sekarang. Al-Quran menjelaskan iblis berkata kemudian, dan ini diinformasikan oleh Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Allah memerintahkan kepada seluruh makhluknya untuk sujud menghormat kepada Nabi Adam alaihi salam. Kemudian ada sekelompok makhluk yang kemudian enggan untuk menghormat kepada Adam alaihi salam. Si Cuplis menganggap itu adalah pemberontakan kepada Tuhan. Ini pengajaran yang keliru dan syesat. Al-Quran menerangkan ana khairum minhu. Iblis berkata, aku ini lebih baik daripada dia, Adam itu, ya Rabb. Kenapa engkau menginginkan aku sujud menghormat kepada makhlukmu yang derajatnya lebih rendah daripada aku? Aku ini lebih tinggi dari dia. Kalau di sebelah, aku ingin menyaingi kamu supaya aku juga sama-sama tinggi samamu. Aku juga ingin jadi Tuhan. Ini ajaran Cuplis. Ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Alaqtani, kau menciptakan aku min nar. Iblis itu mengaku ciptaan. Berarti dia jauh dan tidak bisa disandingkan, disetarakan. Ya, dianggap saingan daripada Tuhan. Iblis itu kagak. Iblis aja pun mengakui dan iblis pun masih menghormat kepada Tuhannya. Halaqtani, engkau menciptakan aku minar, dari api. Wa khalaqtahu, dan engkau menciptakan Adam alaihissalam min tin, dari tanah. Makanya aku tak mau menghormat, karena derajatku lebih tinggi, ya Allah, ya Rabb. Artinya iblis ini makhluk, iblis ini tahu diri. Iblis ini bukannya tidak mau menyembah kepada Allah, bukan. Iblis ini hanya tidak ingin kemudian tunduk menghormat kepada Adam, dikarenakan ada sifat sombong. Jadi kalau ada yang tidak mau sujud
kepada apa yang diperintahkan oleh para nabi, berarti dia bagian daripada iblis. Ketika Allah mengatakan, ya iblis, wahai iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtahu biyadai, apa yang menghalangi kamu, ya, tidak mau kemudian sujud kepada yang telah aku ciptakan dengan kekuasaanku sendiri? Astakbarta am kunta minal alin, apakah kamu menyombongkan diri atau kamu itu merasa termasuk golongan yang lebih tinggi? Maka dijawab oleh iblis, ya betul, ana khairum minhu, aku lebih tinggi derajatnya, aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, aku lebih baik daripadanya karena engkau menciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Nah, di sini perbedaan antara agama yang selaras dengan akal dengan konsep aliran kepercayaan yang hanya akal-akalan. Masakan Tuhan yang menciptakan seluruh makhluk dia setarakan dengan kemudian makhluk itu sendiri dengan sang pencipta. Artinya memang yang mereka katakan sebagai level tertinggi itu juga ciptaan. Makanya dia mengatakan Tuhan itu adalah roh. Karena roh itu adalah ciptaan. Jadi iblis adalah roh. Kemudian yang mereka sebut Bapak juga roh. Ada di mana dalilnya? Matius 4 nomor 6. 4 atau 4 sih? Di situ kita sangat jelas melihat Matius 1 nomor 1 itu kan ada di situ ya. Bagaimana kemudian sembahan mereka dibawa oleh roh untuk diuji oleh roh. Tuhan mereka roh, iblis roh. Untuk membedakannya apa? Ditensi darahnya mungkin ya. Oh, kalau roh yang satu tensinya tinggi, kalau roh yang satu tensinya rendah. Kalau yang iblis ya mungkin kena penyakit urat asam. Kalau yang itu adalah agama yang agama yang selaras antara firman Tuhan dan akal manusia. Lalu Allah mengatakan apa kepada iblis setelah itu? Fakhruj minha, keluarlah kalian itu dari jannah, dari tempat yang kamu diami sekarang ini. Fa innaka rajim, sesungguhnya kamu adalah makhluk yang terkutuk. Jadi iblis itu makhluk yang terkutuk. Makanya kalau ada konsep yang mengatakan yang di atas pohon itu terkutuk, berarti yang itu adalah dengan iblis. Makanya dikatakan, bukankah aku yang memilih engkau yang 12? Satu di antaramu adalah iblis. Iblis ini terkutuk. Maka kalau disandingkan dengan ajaran yang mengajarkan kemudian Islam awam ini murtad, yang mengatakan bahwa yang digantung di atas pohon ini adalah makhluk terkutuk, maka apa yang diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran, fakhruj minha fa innaka rajim, sesungguhnya kamu adalah makhluk yang terkutuk. Berarti yang digantung di atas pohon juga itu ya dengan yang ada di dalam Al-Quran. Dan Allah mengatakan apa? Wa inna alaika la'anati ila yaumiddin, dan sungguh kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan. Sampai kapan kutukan orang tersebut? Ini anak yang mohon. Ambek aman. Ambek apan? Ambek apan? Oh yang mang anak pohon ambek apan ya untuk
Wa inna alaika la'nati ila yaumiddin, dan sungguh kutukanku tetap atasmu wahai iblis sampai hari pembalasan. Kalau yang disalib menggantikan Nabi Isa ini adalah orang yang terkutuk sesuai dengan data yang ada yang datang kemudian di tengah-tengah kita, ya mereka jajakan door to door, berarti seimbang dengan ajaran yang kemudian mengatakan bahwa orang fasik dijadikan tebusan bagi orang yang benar, pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Masya Allah, orang fasik berarti identik dengan orang yang kena kutuk. Orang yang kena kutuk berarti orang yang kerasukan setan. Orang yang kerasukan setan sama dengan setan. Al-Quran menarasikan kemudian wa inna alaika la'nati ila yaumiddin, dan sungguh kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan. Lalu kemudian iblis ini berkata apa di hadapan Allah? Rabbi, Tuhanku. Iblis itu gitu-gitu juga masih mengaku kepada Allah bahwa Allah itu adalah Tuhannya. Iblis gaul-gaul kayak begitu. Matanya merah, giginya merah, tangannya lebih panjang dari kakinya, kulitnya loreng, kupingnya panjang sampai ke dada, alisnya tinggi bagian luar daripada bagian dalam. Tapi mereka masih mengaku Rabbi, wahai Tuhanku. Bayangkan sahabat-sahabat sekalian, ini iblis masih memanggil, masih mengaku hamba, masih mengaku budak di hadapan Tuhan. Ada sekelompok orang yang menyetarakan iblis dengan pencipta alam semesta. Mau ngakak tapi nadanya lupa. Ini penghinaan. Pencipta alam semesta disetarakan, ya, disetarakan dengan makhluk, di mana makhluk ini justru adalah makhluk yang terkutuk. Lalu dikatakan kemudian oleh iblis, Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Tuhanku, panjangkan usiaku sampai pada hari mereka, Adam, Hawa, keturunannya dibangkitkan. Itu kata iblis. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian mengiyakan keinginan si iblis. Apa kata Allah? Di dalam kitab Al-Quranul Karim surah Sad, Allah mengatakan fa innaka minal munzirin, maka sesungguhnya kamu termasuk dalam kelompok, termasuk dalam golongan orang yang dipanjangkan umurnya, ditangguhkan kematiannya, kata Allah. Jadi iblis yang ada pada zaman Adam, yang sudah tahu cara melemahkan, sudah tahu cara melumpuhkan, sudah tahu cara mematikan akal keturunan Adam, itu masih hidup sampai hari ini, coy. Jadi iblis yang tadinya di masa Nabi Adam itu masih ada sampai hari ini. Makanya iblis itu selalu merusak kehidupan, keyakinan, keagamaan, agama samawi melalui makanan. Ikuti langkah setan. Artinya setan itu memiliki ritme di dalam menyesatkan manusia itu melalui makanan. Seperti itu sahabat-sahabat. Jadi Allah mengatakan ila yaumil waqtil maklum, sampai pada hari yang telah ditentukan waktunya, yaitu hari kiamat. Panjang usia kalian. Lalu iblis ini mengatakan apa? Abi izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Ya Tuhanku, demi kemuliaan
Iblis yang hidup di zaman Nabi Adam alaihissalam. Ya Rabb, ya Tuhanku, kata iblis, pasti aku akan menyesatkan mereka semua. Ngeri, ngeri kali nih, ngeri kali, ngeri sekali. Jadi kalau di Islam orang yang kemudian tidak mau sholat, tidak mau tunduk kepada perintah Allah, orang yang tergadai hidupnya dengan iblis. Tapi ada tetangga sana, justru perintah Allah itu dianggap sampah. Ketika kemudian iblisnya diperintahkan untuk sujud kepada Adam alaihissalam, perintahnya itu dianggap sampah. Lebih condong kepada keangkuhan dan kesombongan. Dia tidak melihat siapa yang memerintahkan, tetapi dia melihat mengatakan illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Lalu apa kata Allah? Wal haqqu wal haqqa aqul, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang aku katakan, kata Allah. Kata Allah, la amla'anna jahannam minka, dari kalian, wa mimman tabi'aka minhum ajma'in. Ya, tolong ditegur kalau ayatnya keliru ya, saya bacanya. Sungguh aku akan memenuhi neraka jahanam itu denganmu dan dengan orang-orang yang mengikutimu di antara mereka semua. Aku akan penuhi neraka, kata Allah, la amla'anna jahannam minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in. Aku sungguh akan memenuhi neraka jahanam denganmu dan dengan orang-orang yang mengikutimu di antara mereka semua. Ya, untuk itulah saudara-saudara, sahabat-sahabat sekalian, sekali lagi saya katakan sebelum saya serahkan kepada sahabat yang hadir di sini, bahwasanya celakalah ketika ada sekelompok aliran kepercayaan yang menyelaraskan kemudian atau menyetarakan kemudian atau kemudian menganggap bahwa pencipta alam semesta ini memiliki saingan. Padahal sesungguhnya di dalam kitabnya orang Yahudi diterangkan, di dalam Yesaya 45 nomor 7, jelas sekali bahwasanya iblis itu diciptakan oleh Allah, atau yang mereka sebut dengan Eloah, yang menjadikan Tuhan, akulah Tuhan yang menjadikan terang dan yang menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan yang menciptakan Evil. Evil dalam bahasa Ibrani disebut Ra. Ra itu Evil. Evil artinya apa? Ada yang tahu? Jahat, iblis. Iblis. Berarti yang menciptakan iblis adalah Tuhan yang disebut Eloah Abraham, Eloah Ishak, Eloah Yakub. Dengan kata lain, iblis itu adalah makhluk roh. Jadi kalau ada yang menyembah roh, itu sama dengan cuplis. Saya kira begitu sementara sebagai pengantar sekaligus penutup. Silakan kepada Dinda Fandi Ahmad atau Dinda Bunda Blokir, ada yang ingin disampaikan, silakan. Waktu dan tempat saya kasih waktu 30 detik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan di bawah jangan lupa di tap-tap layar biar komalnya kuat ya. Di tap-tap minimal 500 kalah biar komal kuat ya kawan-kawan. 30 menit loh, tapi udah selesai. Silakan Dinda Blokir. Sisir kutu dia cari kutu ini, si baluap. Silakan Dinda Fandi, mungkin mau promosi. Oke, teman-temanku yang baik hati dan tidak sombong, rajin menabung, tapi bukan buat aku. Oke, ayo teman-teman, coba ini. Mana ini oten-oten ini? Gak ada, kalian punya nyali, naiklah kalian ten. Masa sekelas Bang Cuma aja pun kalian gak berani lawan lah.
Ayo coba naik lenten. Lenten. Tapi memang sebenarnya gitu, weh. Lebih baik Tuhan kalian digantung daripada harapanku yang digantung. Iya. Karena kalau harapanku digantung, aku udah melayang-layang sampai kawan-kawan ya kan. Ternyata gak ada kepastian. Iya. Yang digantung ini manusianya. Iya. Iya, dia tadi kabur di rumahku dia, Pak. Bukan kabur sih, diturun nih karena memang nggak ada otai, tapi nggak ada oten cuman lah, Bang. Ini pasien RSJ, Bang, ya kan. Malah curhat, Bun. Aku nggak curhat, loh. Oh ini yang ini Fandi ini pasiennya bukan? Bukan, dan itu lagi mungkin dia Glenn. Dari mana aja 2 hari ini? Ya, aku di sininya, nggak kemana-mana. Aku cuman sibuk urus ke notaris lah, ke kantor. Bahwa itu laporin kompak. Alasannya terlalu berat untuk Aduh. dihadapi di sini. Belum apa-apa udah kabur. Ya elah, ciut Aku gue. dan Bapak adalah satu. Aku digantung, dia tidak. Bis serasa kehilangan aku, Bang. Oh iya, perbanyak kupas kelapa, Bang. Kelapa tua, bikin minyak kelapa. Habis itu dipanasin, kalau udah jadi minyak ini, sekali-sekali dikasih ke alis, biar alisnya hitam. Oke, Bang. Siluman belut. Assalamualaikum. Dapat belut. Waalaikumsalam. Halo Bang, kan aku belum selesai ngomong Bang. Yang pas malam. Ini siapa emang? Lah, Oten lupa. ya? Oten, bukan? Wis, Bakhtiar pukul dada. Ini siapa ini? Coba disapa dulu tamunya. Ya, Muslim ini Bang. Ini Muslim. Muslim. Pemula. Kemarin aku Dia belum mau selesai kok diturunkan kata dia. Gimana Oh. silakan. Kan aku belum selesai ngomongnya malah bahas itu tentang kaum G. Ngomong sekarang, ngomong curhat. Dia lagi patah hati, Bang. Jadi dia mau curhat dikit katanya, Bang. Oh iya, silakan. Muslim dia kan? Yang semalam aku itu minta lanjutkan. Ya, Iya, Apa ini itu? dia muslim bang, cuman itu tulangnya agak lunak. Oh, punya kelebihan berarti. Iya. Silakan. dia patah hati, Bang. Jadi mana lebih baik, Bang? Minum Baiklin cair atau minum Baikon cair? Itu dia mau nanya, Bang. Iya. Beliau, Saudara Kim, Kenapa? bisa mendengarkan suara saya pakai hidung? Ya bisa. Oh, bagus. Sholat subuh berapa rakaat? Ini kan yang ditanya-tanya kemarin itu ya? Iya.
Kan aku kan yang nanya kamu, malah kamu bahas yang tentang LGBT. Gimana? Apa sih ini? Enggak, maksud saya kamu itu beneran Islam. Iya, kan Agama aku kan bapaknya apa? Katanya tetangga yang melaporkan bahwa orang tuamu ini bukan Islam. Mana sih yang siapa benar? yang bilang? Siapa undang? Jadi bapak Islam juga? Iyalah, Sholat? sholat lah. Oh, kalau bapak sholat biasa berapa rakaat kamu lihat kalau sholat subuh? Kan kan ditutup pakai pintu. Gimana? Oh, berarti nggak pernah sholat dong? Nggak pernah ngajarin dirimu sholat juga? Lah Berarti? kan aku sholatnya di masjid. Gimana? Oh, bapak di rumah sholat? Iya, gimana? Pakai mukena? Kan aku belum selesai yang bertanya yang Enggak, semalam. maksudnya bapaknya di rumah pakai sholat pakai mukena? Enggak lah, Pakai apa dan? saya pakai sarung. Pakai showroom. Oh bisa. Ini penjual skincare juga ini. Kan aku bertanya dulu, diam dulu. Ya percuma juga bertanya kalau jawaban saya itu tidak bisa ditampung, Ya sudah ya. menghabiskan Silakan. waktu. Mending saya yang bertanya, kan gitu. Ya, Oke. Bisa abjad hijaiyah. bisa. Coba. Yang alibata sajim yang itu. Iya. Nah, kan aku bertanya bukan ditanya gimana. Ya udah, apa pertanyaannya? Saya beri waktu 3 menit. Silakan pertanyaannya apa, Kim? Kan pas itu kan malam aku bertanya tentang akal lah, malah Bang Zuma yang bahas yang tentang kaum LGBT. Gimana sih? Ya gimana? Pertanyaannya apa? Tadi huruf hijaiyah gimana? Sudah. Sudah. Oh. Ini beneran Muslim ini. Iya. Coba mengaji dulu. Alhamdulillah. Bismillah. Bismillah. Baca basmalah. Enggak, aku nih bertanya dulu. Baca basmalah dulu. Iya udah, silakan. Apalagi? Lah, dirimu lah yang baca basmalah. Iya dibimbing dengan kamu. Basmalah tahu nggak basmalah? Enggak. Alamak. Ini beneran Muslim kok basmalah nggak tahu. Bismillah Bang Kim, Bismillah. Oh, bismillah. Cuman gitu aja. Iya. Nggak ada. Itu kan dengan menyebut nama Allah. Terus lanjutannya? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Gitu. ayo Al-Fatihah baca, iya. Ya udah gitu. Al-Fatihah baca. Alhamdulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Karena Kenapa langsung ayat itu? Ayat pertama dulu. Nah, itu Al-Fatihah kan? Iya, coba ulang dari pertama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dah. Baca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Lah, sudah tadi kan? Iya, dari ayat pertama sampai selesai. Lah, kan aku mau selesaikan, katanya itu bukan, gimana sih? Baca Al-Fatihah ayat pertama apa? Bismillahirrahmanirrahim. Coba baca, ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Ar-Rahmanir Dalam Rahim. Kabur. Maliki Yaumiddin. Gak kuat dia. Gak kuat. Yang kemarin dibilangnya apa tuh? Sholat subuh 3 rakaat. Benar nggak? Kenaik, selamat malam kenaik. Shalom, selamat malam. Shalom pas. Yuk, silakan, Abang Juma. Iya. Selamat malam. Apa kabar, saudara Kenaik? Kabar api-api, Mas. Wes, mantap lah dek nih. Ya udah. Apa yang ingin kita bahas? Diskusi kita pelan-pelan. Apa yang menjadi Bang Grunda dilema di dalam hatinya? Rasa iba terhadap kalian. Itu aja yang ada. Rasa iba kenapa? Karena kami diselamatkan. Justru karena itu. Karena tidak adanya kemudian unsur keselamatan bagi orang-orang Kristen. Baik di dalam Al-Quran maupun di dalam kitabnya Kristen itu sendiri. Itu makanya saya iba. Masa sih? Iya. Coba Anda tunjukkan di mana poin keselamatan bagi orang yang mempertuhankan anak Maria, yang menghambakan diri kepada anak Maria, mengibadahi Yesus. Di mana itu tertulis keselamatan itu ada? Aduh, saya kaget, tetapi saya bisa jawab di Yohanes 14 ayat 6. Saya bacakan ya. Boleh, boleh. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Oke, baik. Sekarang kita kupas satu kata karena di situ ada 3 pengajaran yang menjadi pokok akidahnya pengikut Yesus. Yang pertama tentang jalan. Apa definisi jalan menurut saudara? Kalau menurut saya, jalan itu adalah alur rel yang harus ditempuh. Akulah jalur itu, akulah alur itu, akulah jalan itu, akulah jembatan itu, akulah metode, akulah cara yang harus dilalui. Nah sekarang, di mana konsepnya? Yesus mengajarkan bahwa jalan yang harus dilalui itu untuk sampai kepada Bapa, dia harus diibadahi. Di mana kita bisa menemukan itu? Karena Yesus mengajarkan jalan menuju kepada Bapa itu adalah mengikuti perintah, menjauhi larangan Bapa atau Sang Tuhan. Tak ada yang sampai ke mana Bapa kalau tidak melalui jalan yang menjadi petunjuk. Makanya Yesus mengatakan, firman yang kau dengar daripadaku bukan daripada aku, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Berarti jalan yang ditempuh oleh orang yang ingin sampai kepada Tuhan adalah firman yang wajib hukumnya terlontar dari mulut Yesus itu sendiri. Tolong tunjukkan perkataan Yesus mana yang keluar dari mulut Yesus yang mengantarkan saudara beribadah, menyembah kepada Yesus. Kalau jalan ini aja Anda sudah salah, maka pasti salah semuanya. Silakan. Ya, saya memahami narasi Bang Zuma, tetapi Bang Zuma kelihatannya tidak jujur.
karena Anda menekankan jalan aja. Tetapi situ kata-katanya jelas, akulah jalan, ya, alur yang Bang Zuma bilang tadi, ataupun eh, tempat tujuan, ataupun jalan, ataupun alur yang kamu sebut tadi. Tetapi Anda lupa perkataan yang lain, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Berarti ada jalan, ada kebenaran, dan ada hidup. Karena tanpa melalui Yeshua Al-Masih, kita tidak akan pernah sampai kepada Sang Yesua Bapa. tidak pernah kena asma. Hamashi. Yesua Al-Masih, ya. Begini, Bukan Bung. Al-Masih, Hamashi. Iya. Yesua Hamasia kan. Nah, jadi gini. Yesus itu jalan. Ini dulu Anda selesaikan. Percuma Anda lari kepada Yesus itu kebenaran. Kalau Anda tidak lulus di jalan ini dulu. Ini dulu. Jalan yang dimaksud Yesus itu yang mana? Yang mana jalan itu? Beribadah menyembah dirinya. Mana dalilnya? Sementara Yesus mengatakan, jalan yang ditunjukkan Yesus ketika ditanya, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Hidup kekal berarti sudah sampai kepada Bapa. Nah, jalan yang ditunjukkan Yesus apa? Perbuatan baik apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup kekal itu? Wahai guru, apa kata beliau? Jangan membunuh. Ini yang pertama. Jangan membunuh. Sedangkan Kristen berdiri pada pondasi pembunuhan. Apakah sudah sinkron? Jalan yang ditunjukkan Yesus jangan membunuh dengan pembunuhan terhadap Yesus itu sendiri. Nyambung nggak di situ? Anda masuk nggak dalam level pertama, tangga pertama, jangan membunuh? Masuk nggak Kristen di situ? Kalau Kristen masuk ke dalam tangga pertama, jangan membunuh, maka Kristen tidak akan menerima korban yang dibunuh di atas tiang pohon. Itu dulu. Kalau Anda justru berkongko-kongko dengan iblis yang menyediakan kematian bagi orang-orang yang menuhankan ke orang yang dikutuk di atas pohon ini, Anda nggak lolos. Berarti level pertama aja Anda udah salah. Jangan membunuh. Artinya jangan ada penyaliban. Jangan ada pembunuhan. Kalau tak ada pembunuhan, tak ada penyaliban, tak ada Kristen. Sama dengan ketika ditanya, Guru, perbuatan baik apa yang harus kuperbuat untuk jangan menombak, jangan menampar, jangan memukul, jangan membunuh, jangan menggantung orang di atas tiang salib. Itu poin pertama. Kristen lolos gak di sini? Enggak. Mana ada Kristen tanpa pembunuhan? Gak bisa. Gak ada, gak ada. Gak ada Kristen tanpa pembunuhan. Poin pertama ini aja, Kristen sudah tidak masuk dalam kategori sampai kepada hidup kekal. Gak bisa. Gimana Anda mau sampai kepada hidup yang kekal? Kalau perintah Yesus jangan membunuh aja sudah dilanggar, dan justru kemudian pembunuhan dianggap sebagai sebuah solusi. Bagaimana caranya orang yang membunuh kedua orang tuanya bisa masuk hidup yang kekal? Bagaimana caranya orang yang memperkosa anak kandungnya, memperkosa ibu kandungnya, memperkosa saudara-saudaranya bisa mendapatkan hidup yang kekal? Jawaban gereja adalah percaya bahwa Yesus mati di atas tiang salib untuk menanggung dosa-dosa tersebut. Wow!
Bapak baca dulu Oke. narasi Bapak panjang tapi nggak Oke. nyambung. Baik. Gitu loh, Kalau Pak. begitu, kalau begitu, Kasihan kan bapaknya. kalau begitu, kalau di situ tidak ada Kristen, berarti pelaku dosa termasuk iblis berkarya. Pada pembunuhan ini siapa? Ayo. Nah, kita tunggu saudara kita ini jujur. Makanya saya katakan saya iba sama kalian. Bukan Kristen yang melakukan penyaliban, bukan Kristen yang merasuki Yudas, bukan Kristen yang berkhianat, tetapi iblis yang berkhianat. Yesus mengatakan dalam Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang memilih engkau yang 12, satu di antaramu adalah setan. Matius 26 nomor 4, imam-imam kepala mahkamah agama melakukan karya iblis. Siapa yang menerima itu? Siapa yang panen atas pekerjaan iblis? Siapa yang menjadikan perbuatan iblis itu sebagai hadiah aliran kepercayaan? Siapa yang menjadikan pembunuhan terhadap anak orang ini sebagai jalan menuju ke surga? Siapa? Hadiah yang diberikan oleh iblis dia Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Camkan baik-baik. Angkatan jahat ini dan angkatan tidak setia ini minta sebuah tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda pun kepada mereka kecuali tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam di perut bumi. Hari ketiga dia harus bangkit. Itu tanda untuk siapa? Untuk angkatan jahat. Siapa yang menerima karya ini, pembunuhan ini? Yang beriman, yang percaya bahwa anak manusia Sekali lagi saya merasa iba kepada Bang Zuma karena tidak mengerti apa yang dia paparkan. ya, kalau cuma berkata seperti itu, ya itu ibaratkan boneka dikasih baterai di remote dan disetting perkataannya peduli amat dengan apa yang ada di sekitar. Sekarang begini, Yesus mengatakan bahwasanya ketika ditanya, "Guru, jangan membunuh." Lantas Anda mengatakan, "Oh, bukan Kristen yang membunuh." Oke. Itu sama halnya Yesus mengatakan jangan mencuri. Lalu Kristen mengatakan, "Oh, tidak ada Kristen di situ. Kristen tidak mencuri." Tapi Kristen ini adalah orang yang kalau ada pencuri, ada penada, sama nggak posisinya? Boleh saya tanggapi sebentar, Bang? Sabar dulu, sabar. Sama nggak posisinya? Mencuri motor dengan penada. Oke, kita Kamu, fokus ya. kamu mencuri ya, aku yang beli. Kamu yang membunuh, aku yang menuhankan. Sama nggak posisinya? Sama. Ente nggak bisa. Nah, sekarang, 12 ya. ya silakan. Oke. Kita baca ya. Ya, Ayat baca. 1. Pada waktu itu, Satu pada hari perikop. Sabat, Yesus Satu perikop. berjalan. Satu Ya, perikop yang terkait dengan tanda Yunus aja, nggak usah Iya. melebar ke apa? betul. Heeh.
Ya, itu Silakan. Yesus berjalan di ladang karena lapar, muridnya melihat itu berkatalah orang Farisi, tekankanlah orang Farisi kepadanya, lihatlah muridmu tapi Beda Yesus kepadanya, perikop itu, Bang. Perikopnya terkait dengan apa yang tertuang di tanda Yunus. Pernah belajar iya, Bible nggak nih? Pernah belajar Bible? iya, Ya yang tanda dia Yunus kok iya? bicarakan itu kepada ahli-ahli Taurat, orang Farisi dan Sudiki, bukan orang Kristen. Gimana Oke, sih Bapak baik. ini? Oke. Ini adalah ahli Taurat dan orang Farisi. Sekarang Paulus ini ahli Taurat, orang Farisi bukan? Iya. Oke, bagus. Oke, dan iya. Sekarang yang mengajarkan kemudian ente 13 buku itu Paulus atau bukan? Paulus. Paulus. Lalu kenapa Anda mengatakan di situ bukan Kristen? Di dalam Kisah Pewarta 24 nomor 5, Paulus ini adalah tokoh Kristen. Betul. Nah, lalu yang Anda ingin sangka di sini apa? Sebelum Paulus menemui Tuhan Yesus, dia adalah ahli Taurat itu. Tetapi ketika dia mengikuti Tuhan Yesus dan menjadi orang Kristen, dia berubah menjadi Kristen yang soleh. Nah, sekarang mana ajaran Yesus tentang orang Kristen? Matius 28 ayat 19, pergilah ke seluruh dunia dan jadikanlah semua menjadi muridku. Apa arti Kristen? Pengikut Yesus Kristus. Baca coba nomor 20-nya. Kalau itu untuk orang Kristen, baca nomor 20-nya. Nomor 20-nya itu penentu. Apakah yang dimaksud Yesus di sini? Beritakanlah, jadikanlah murid orang Roma, orang Yunani, orang-orang yang tidak bersunat sebagai muridku. Itu bisa kita lihat dari nomor 20-nya. Silakan Anda baca. Baca. Dan Baca. ajarilah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu sentiasa sampai Oke. ke akhir zaman. Dan Rasul Paulus disertai oleh Tuhan Yesus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Mana perintah Yesus agar Kristen menuhankan dirinya? Waduh, ini jawaban dulu nih, saya kaget-kaget. Tapi kalau sekarang dengan gampang saya menjawab. Silakan. Yohanes 13 ayat 13. Mana perintahnya? Guru dan Tuhan dan Mana katamu itu perintahnya? Saya tidak tanya itu. sebab aku Mana perintah? Guru dan Tuhan. Apakah di situ perintah? Iya. Apakah di situ perintah? Apakah Itu di situ ada perintah kalimat merah. perintah? Iya. Apakah di itu situ ada kalimat merah. perintah? Coba Itu mana perintahnya? perkataan Yesus, itu Mana logos, kalimat perintahnya? rema, Mana kalimat yang perintahnya langsung. mana? Ya, Kalimat memang perintahnya. itu. Tinta merah. Yang saya tanya, kalimat perintahnya mana? Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan. Mana perintahnya di dalam Yohanes 13:13 itu? Sebab memang akulah guru dan Itu Tuhan. bukan kalimat perintah. Ente pernah masuk SD? Hah? Anda pernah SD? Anda pernah TK? Nggak bisa membedakan kalimat perintah. Yesus mengatakan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Mana perintah Yesus untuk menyembah dirinya? Baca 14. Mana Jadi tuh? jikalau aku membasuh kamu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Perintah saling membasuh kaki. Perintahnya saling membasuh kaki. Sekarang perintahnya untuk menyembah Yesus itu mana, Cak Ayu? 15. Sebab aku telah memberikan satu teladan kepadamu, kamu juga Ya, buat itu satu yang teladan, berikut itu kepadamu. teladan. Itu ajaran teladan. bangsa. Itu Gimana sih teladan. kamu? Itu teladan, cucuku. Yang kutanya di sini bukan teladannya. Yang kutanya di sini perintahnya Dewa Yesus agar kalian menuhankan itu di mana tertulis? Hah? Ajaran sudah saya bacakan. Ini orang sakit ini Pak Juma dari tadi. Ini orang sakit ini. Mana perintahnya? Yang kita minta perintah Yesus mana untuk menyembah Dia mana? Sudah Malu. saya bacakan tadi. Mana perintahnya di situ? Dia cuma memerintahkan saling membasuh kaki.
Iya, jikalau Membasuh aku kaki itu adalah apa? Tuhan Itu dan pekerjaan gurumu. budak, mencuci kaki orang lain. Itu pekerjaan Iya. budak. Yang Dia saya mengajarkan minta teladan. bukan perintah membasuh kaki. Yang kutanya mana perintahnya menyembah dirinya itu mana? 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 Malu? Malu? Enggak. Malu? Ya, Tunggu, saya sabar dulu, sebentar sabar dulu. Biar yang kaku otaknya ini diterapi dulu. Mana perintahnya? Ajarlah mereka melakukan segala perintah yang telah kuperintahkan. Mana perintahnya beribadah kepada Yesus? Malu? Tidak malu. Ya udah, tunjukkan perintahnya mana? Malu? Yohanes 13 ayat 32. Malu? Kalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan Bukan dia perintah juga itu, di aduh. dalam dirinya. Yang saya tanya perintah untuk menyembah Yesus itu mana? Kalau memuliakan Yesus itu memang ada perintah itu. Dia akan memuliakan aku, bukan dia akan beribadah menyembah kepadaku. Nah sekarang perintahnya untuk beribadah seperti yang kalian lakukan ibadah minggu itu mana? Meow. Meow. Malu? Aku lagi Malu? nangkap. Tidak malu. Sabar bang, yang kejang otak dulu yang kita terapi. Saudara 70 kali 7 ini kan kita kenal. Ini yang kejang otaknya ini para kali ini. Mana tunjukkan dalilnya perintah Yesus beribadah kepadanya itu mana? Bang Zuma, Anda ini sehat ya? Jangan loncat-loncat seperti tupai. Tidak ada yang loncat, saya hanya fokus satu pertanyaan itu saja. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Mana perintah Yesus? Mana? Sudah kamu jawab tadi itu kan. Mana? Malu? What noise apa ini? Malu, ternyata nggak mampu menunjukkan perintah Yesus untuk beribadah kepadanya. Malu. Loh, dia tidak perlu mengajar. Karena dia adalah Tuhan. Akhirnya KO. Akhirnya keok. Kan dia mengatakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Ampun. Bilang Saya ampun. sudah baca tadi, tapi kamu tidak terima. Bilang saja ampun Bang Suma, Gurunda Suma, ampun. Gak ada perintah Yesus untuk beribadah menyembah kepadanya. Kami aja yang gila-gila nyembah dia. Bilang aja jujur dong, karena kami ini bukan Banyak. pengikutnya. Lukas 10 ayat 22, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun yang tahu anak selain Bapa. Anak orang kepadanya itu berkenan menyatakan hal itu. Banyak dalam Alkitab. Cuma Bang Zuma tidak terima. Aduh, parah. Makanya saya merasa iba kepada Bang Zuma. Udah, kasihan. Sudah 2000 tahun Udah, kasihan. itu bapak-bapak gereja berdiri. Ya, kasihan. Tidak mungkin Bang Zuma Iblis itu kan udah aku bilang. Iblis itu dari sejak Anda masih hidup sampai sekarang. Iblis tidak mungkin membiarkan anak keturunan Adam itu tidak sesat. Iblis itu tujuannya menyesatkan manusia. Nah, kunci untuk mengetahui siapa yang disesatkan, siapa yang menerima hadiah iblis. Ayo. Iblis menghadiahkan orang digantung di atas pohon. Siapa yang menerima hadiah itu? Kan Yesus mengatakan jangan kau membunuh. Tapi ternyata hasil dari pembunuhan itu justru dilantik menjadi Tuhan. Malu ya? Bukan, iblis tertipu. Malu ya? Ketika Tuhan Yesus meninggal, dia merasa pikir dia sudah Ya, menang. Tuhan Yesus meninggal. Tapi ternyata Tuhan bangkit dari kematian. Tuhan Dengan bangkit naik dari ke surga. kematian. Dan Hey, dia mengalahkan yang maut. bangkit dari kematian itu zombie, bukan Tuhan. Tuhan itu tidak pernah mati, Cak Ayu. Benar-benar keram otaknya anak ini. Yesus mati, Yesus bangkit dari kematian. Yang bangkit dari kematian itu Susana, zombie, suster ngesot. Oke? Itu yang bangkit dari kematian. Nah, Tuhanmu bangkit dari kematian. Pantas aja di dalam Lukas 24 nomor 37, murid-murid asli kaget.